Nah, kemudian eh, yang El Nino, Bapak, kami sudah usulkan dengan biaya salur PT Pos. Kenapa kita berani 2 bulan? Karena dengan PT Pos itu lebih cepat. Akhirnya Jadi Ibu makanya Risma kemarin buka kami suara minta pencairan BLT El Nino dikasih PT senilai Pos supaya Rp400.000 bisa tuntas cair di PT Pos. sebelum akhir tahun. Setelah beberapa Nanti waktu lalu pendampingannya masih saya jadi perdebatan besok ya. apakah cair lewat KKS atau PT Saya Pos. jelaskan besok. Nah, kemudian Ada kabar menggembirakan bagi KPM, khususnya KPM PKH dan juga BPNT, yaitu pemerintah membuat kebijakan penebalan bansos di bulan November dan Desember ini. Nah, apakah bansosnya semakin dipertebal, saldo, atau semakin bertambah jenis atau ragam bantuan sosial yang akan diterima? Silahkan simak hingga tuntas. Saya Amran, segera kembali setelah intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap ceria selalu. Bulan November membawa berkah tersendiri di pencairan bantuan sosial. Ada banyak bantuan sosial yang disuguhkan pemerintah untuk para KPM agar bisa tetap terkendali perekonomiannya. Di tengah perekonomian yang agak guncang akibat kemarau panjang dan badai El Nino. Paket kebijakan bansos terbaru baru saja diputuskan untuk para KPM, termasuk bagi KPM PKH dan juga BPNT yang menjadi bagian dari penerima dari kebijakan bantuan sosial yang pencairannya mulai terrealisasi di bulan November ini. Ada kabar menggembirakan bagi keluarga penerima manfaat atau KPM, khususnya KPM PKH dan juga BPNT, yaitu pemerintah membuat kebijakan penebalan bansos. Lantas maksud dari penebalan bansos ini seperti apa kira-kira? Apakah bantuan yang sudah ditambah saldonya kah? Ataukah ada tambahan bansos dari yang selama ini yang sudah ada? Nah teman-teman, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, penebalan bantuan sosial atau bansos berupa tambahan bantuan beras dan bantuan langsung tunai atau BLT yang diberikan untuk menjaga daya beli yang tergerus El Nino. Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan, kita mengharapkan konsumsi rumah tangga tetap terjaga bahkan di atas 5%. Maka kita memberikan BLT untuk 18,8 juta KPM penerima sembako. Kenapa 18,8 juta? Ini yang sudah ada by name, by address, by account number, kata beliau dalam konferensi pers pada hari Senin 6 November 2023. Ia mengatakan pemerintah telah memutuskan untuk memberikan bantuan tambahan beras kepada 21,3 juta kelompok penerima manfaat, yaitu keluarga-keluarga PKH yang berada di desil 1 dan desil 2. Kemudian pemerintah juga akan memberikan bantuan ke kelompok masyarakat yang biasa menerima sembako di desil 3 dan 4. Kita akan menjaga pasokan melalui stok beras yang cukup, juga memberikan dukungan kepada masyarakat kelompok yang paling rentan, yaitu desil 1, 2, 3, dan bahkan sampai 4, kata beliau. Nah, selanjutnya bantuan terbaru BLT El Nino, kabar pencairannya seperti apa ya teman-teman? Apakah pencairannya lewat KKS atau pencairannya ini lewat PT Pos? Nah, BLT El Nino bagi para KPM PKH dan BPNT merupakan bantuan sosial tambahan. Ini dikucurkan dalam rangka menghadapi fenomena El Nino di Indonesia yang berdampak signifikan, termasuk suhu udara yang meningkat, perubahan pola curah hujan, dan kecenderungan peningkatan titik panas. Tidak jarang fenomena ini menyebabkan kekurangan air bersih, kekeringan, gagal panen, dan kebakaran. Oleh karena itu, BLT El Nino dikucurkan pemerintah berupaya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak fenomena ini hingga akhir tahun 2023. Selain itu, bantuan ini juga diberikan guna menaikkan daya beli masyarakat di tengah fenomena yang sedang terjadi di Indonesia. Pemerintah telah menyiapkan anggaran 7,52 triliun telah disiapkan pemerintah untuk membantu 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM yang terdampak El Nino. Adapun penerima bansos ini adalah masyarakat yang terdampak fenomena El Nino dan telah terdata di DTKS Kementerian Sosial sebagai penerima PKH.
Namun, yang menjadi titik perhatian mengenai jumlah penerima bantuan langsung tunai atau BLT El Nino ini disebut-sebut akan dikaji kembali, teman-teman, oleh Kementerian Sosial. Dalam hal ini akan dikaji bersama oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Keuangan. Nah, adapun rencana awalnya BLT El Nino ini sebesar Rp200.000 akan diberikan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Nah, dikonfirmasi langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tidak ada perubahan dengan jumlah penerima, yaitu sebanyak 18,8 juta itu. Ia menekankan akan mengikuti data dari Kementerian Sosial. Mengutip ucapan Mulyani di Jakarta Pusat hari Rabu 8 November 2023, beliau mengatakan, enggak, udah kita ngikutin data yang ada di Kemensos, kata Sri Mulyani. Namun, jumlah penerima ini sedikit berbeda penjelasan dari Ibu Risma selaku Menteri Sosial. Menurut Ibu Risma, bakal dikaji ulang jumlah penerima BLT El Nino. Namun, Menteri Keuangan juga bilang data tersebut berasal dari Ibu Risma. Ya, datanya dari Bu Mensos, ujar Sri Mulyani. Mengenai rencana pembahasan ulang itu sebelumnya disampaikan oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini berdasarkan sejumlah masukan dari Komisi 8 DPR RI dalam rapat kerja kemarin, Selasa 7 November 2023. Iya, kita belum persisnya karena itu data di awal, angkanya 18,8 juta untuk 2 bulan, masing-masing Rp200.000. Tapi untuk clear, data kami akan komunikasi dengan Kementerian Keuangan dulu. Untuk jumlah penerimanya, katanya ditemui di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 7 November 2023. Menteri Sosial bingung data 18,8 juta dari mana. Di sisi lain, Risma sendiri juga bingung asal dari angka penerima BLT El Nino sebanyak 18,8 juta KPM itu. Padahal dalam rapat terbatas atau ratas kabinet terakhir, data jumlah KPM penerima BLT El Nino mencapai 21 juta KPM. Menurut Ibu Risma, saya tidak tahu angka 18,8 juta dari mana. Tapi kemarin di ratas terakhir 21 juta KPM. Tapi di ratas yang pertama itu 18,8 juta. Nanti kami akan cek di Kementerian Keuangan soal jumlahnya, ujarnya. Dalam paparannya di Raker bersama Komisi 8 DPR RI, pemerintah sendiri menyiapkan anggaran 7,52 triliun untuk penyaluran BLT November-Desember 2023 ini. Calon penerima ini yang masuk ke dalam kategori masyarakat miskin dan rentan yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Risma mengatakan BLT El Nino ini kemungkinan akan disalurkan lewat PT Pos Indonesia. Nah, anggaran tersebut sudah termasuk biaya penyalurannya. Lebih lanjut, Menteri Sosial menjelaskan kenapa kita berani 2 bulan? Karena dengan PT Pos lebih cepat. Makanya kemarin kami minta dikasih ke PT Pos supaya bisa tuntas sebelum akhir tahun. Jelasnya. Mari kita simak selengkapnya penjelasan dari Menteri Sosial terkait penyaluran BLT El Nino pada saat Raker bersama Komisi 8 DPR RI. Yang El Nino, Bapak, kami sudah usulkan dengan biaya salur PT Pos. Kenapa kita berani 2 bulan? Karena dengan PT Pos itu lebih cepat. Jadi makanya kemarin kami minta dikasih PT Pos supaya bisa tuntas sebelum akhir tahun. Nanti pendampingannya saya besok ya, Pak. Saya jelaskan besok. Nah, kemudian berikutnya ini masih kemarin memang keputusannya saya tidak tahu angka 18.800.000 itu dari mana. Kami lagi ngajukan anggaran kalau yang penerima PKH, penerima BPNT, kemudian yang double, yang ada yang double tumpang tindih, totalnya tuh 21 juta sekian, ratus ribu sekian KPM. Nah, sisanya lagi kita coba sampaikan. Tapi kemarin di ratas terakhir itu 21 juta. Tapi ratas yang pertama itu 18.800.000. Begitu, Pak. Nanti kami akan cek di Kementerian Keuangan soal jumlah. Kemudian yang saldo 0, Bu, memang kalau kami bisa tahu datanya persis kami bisa jawab.
inilah Bu yang tadi kenapa salah satu alasan tadi saya jelaskan yang tadi serapan. Baik teman-teman, demikian yang bisa saya sajikan pada video kali ini. Like dan share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.